Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih diberikan nikmat yang paling luar biasa, yaitu kita masih diberikan kesempatan merasakan dahsyatnya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Untuk kali ini saya ingin kita berbagi, bukan berbagi ya, saya membacakan sajalah, karena saya nggak punya ilmu. Kolam ilmu ya hanya Allah. Kita hanya bisa membaca semua ilmu yang ada di alam maupun yang ada di kitab-kitab atau buku-buku. Bulan puasa ini, ibu-ibu puasa semua bu, sahur semua bu. Alhamdulillah. Saya jadi keingetan kemarin, seminggu yang lalu saya main ke rumah Pak RW. Terus biasanya Ibu RW itu jualan nasi kuning. Sudah berapa lama itu nggak jualan. Pas saya ketemu Pak RW, saya lihat ibunya tuh, "Ibu kenapa?" gitu kan, cuman duduk di kasur di bawah. "Iya, ini lutut saya sakit, saya nggak bisa jalan," gitu ya. Saya jadi inget-inget ibu-ibu yang di Atawa kan sepuh-sepuh, tapi Masya Allah itu masih berjuang. Jadi kita masih diberi nikmat ya, bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Atawa ke Masjid Salim ini. Karena mungkin ibu-ibu yang sepuh juga merasakan dengkulnya teklok. Tapi Masya Allah itu nikmat yang luar biasa. Dengan diberi rasa sakit pun itu otomatis kita akan diberikan mahfirah, ampunan. Ya bu. Nah, saya itu ceritanya, "Bu, ibu sakit." Cuman saya nggak enak mau ngomong sakitnya kenapa gitu kan. Nah kita sakit itu kan, kalau beberapa ulama ada, kita sakit yang pertama diobatin kadang bukan masalah fisiknya. Betul gak bu? Saya pernah ketemu dokter anak di Banjar Ciamis ketika saya jadi kepala cabang di sana. Saya nanya, "Dok, kalau anak-anak di sini rata-rata sakitnya kenapa? Kena medis murni atau ada yang non medis?" Ternyata beliau menjawab, "Pak Danu, kalau anak-anak itu rata-rata sakitnya 75% bukan medis." Nah, ibu pengen tahu nggak kira-kira kenapa? Kalau anak kecil kan belum punya pikiran kayak ibu-ibu gitu loh, mikirin orang duit apa orang gitu kan, enggak ibu ya. Bocah cilik loh bu, maksud saya. Jadi waktu itu
Waktu itu saya tuh kena, bahasanya gini, ketika hari libur saya kan punya keahlian notok pakai tenaga dalam, ngilangin kantong mata pakai akupuntur batu giok, jadi ngencengin wajah. Ya kalau ibu-ibu kan seneng ya Bu. Kalau yang udah sepuh mau ditotok kayak apa ya tetap angel. Kalau yang baru mulai kelihatan kantong matanya itu kalau ditotok pakai akupuntur batu giok itu bisa hilang Bu, ya kan? Nah ceritanya saya dipanggil ke Ciamis, itu yang manggil istrinya dokter. Jadi saya terapi 7 orang, salah satunya ternyata walau alam, kayaknya kena santet gitu ya. Nah saya kan cuma tugasnya adalah meruqyah gitu ya. Nah, kalau bahasa saya ruqyah pakai tenaga dalam dan apa udah. Ternyata dukun yang nyantet itu nggak terima Bu. Saya baru tahu itu juga setelah ketemu dokter anak tersebut. Dia ahli ruqyah ternyata. Jadi kalau sore praktek di rumah sakit itu untuk khusus dokter anak, malamnya jam 10-an dia praktek untuk ruqyah. Kebetulan pas saya main ke rumah sakit jam 10 malam itu saya bantuin beliau ruqyah pasien cewek kesurupan. Oh keren tuh Bu. Saya bantuin sampai lihatnya serem karena seorang wanita yang kesurupan itu berubah jadi ternyata jin yang masuk laki-laki gitu. Saya setelah membantu ngobatin 7 pasien ibu-ibu, saya kena santet. Oh keren kan Bu? Pengen tahu rasanya Bu? Pasti ibu-ibu nggak mau gitu ya. Sakitnya Masya Allah Bu, itu ketika diruqyah sama dokter itu dan asistennya, saya hanya melihat secara gaib seolah-olah ada ular kelabang itu dimasukin ke punggung saya. Subhanallah, itu serem sekali. Dan itu sakitnya seperti seolah-olah di punggung saya itu disulam benang senur pancing lewat pundak saya sampai ke tangan, terus benangnya itu diginiin Bu. Rasa nyerinya pokoknya innalillahi, sakit sekali. Ketika saya dinas di bank, ketika kesakitan saya pasti mundur. Nah yang saya mau cerita adalah anak kecil tadi, ibu pengen tahu nggak, kok 75% itu sakitnya malah non medis. Jadi penjelasannya begini Bu, ternyata banyak ibu-ibu orang tua yang tidak paham ketika anaknya main dekat rumah tua, pulang dia kalau bahasanya Pak, badannya tahu demam, sakit, kena sawan, betul nggak Bu? Dulu begitu. Terus habis main ke rumah temennya gitu ya, pulangnya sakit. Ya kalau wajar ya anak kecil ketularan, tapi ternyata anak kecil itu gampang kena ain Bu. Ain Ibu tahu? Sihir. Jadi ketika ada tetangganya Ibu ya, mungkin lihat anaknya apa cucu Ibu itu anaknya pinter, cantik, ganteng, tapi polanya banyak gitu ya. Akhirnya ada tetangga yang nggak suka. Ketidaksukaan itu, pandangan yang nggak suka itu jadi ain. Ain itu bisa berubah jadi sihir yang membuat anak tersebut sakit. Nah yang paling parah adalah bukan orang lain, tapi malah orang tuanya sendiri atau kakek neneknya sendiri yang menyebabkan anaknya kena ain. Gara-garanya sepele, kebanyakan muji anak atau cucu tapi lupa nggak menyebutkan kalimat tauhid, bilang alhamdulillah, masya Allah, putuku sing ganteng dewe, nggak ada masya Allahnya, nggak ada alhamdulillahnya, itu bisa menyebabkan cucu atau anak ibu kena ain gara-gara ibu, ya karena ibu sudah musyrik. Ganteng punya siapa Bu? Punya anak apa cucu ibu? Bukan, semua karunia Allah. Nah ini intermezzo aja Bu, karena memang fak saya tiap hari tadi Ibu RW dengkulnya lara,
Ternyata tidak semua umat muslim itu paham tentang bahwa ruqyah mengobati nomor satu. Ulama bilang yang harus diobati adalah hati kita. Betul Bu? Hati. Ya kebayang saya dokter Agus yang dokter yang lagi terkenal yang dari Surabaya itu kan. Lo ada bapak-bapak setiap karena punya kolesterol darah tinggi, kalau undangan makan istrinya itu kebanyakan melarang. Mau ngambil empal gentong ditampel, mau ngambil yang enak ditampel lagi. Ojo Pak, bapak darah tinggi punya jadi bapaknya malah kesel, malah mati karena stroke gara-gara kesel. Nah di sini menggambarkan bahwa kadang hati yang membuat sakitnya banyak. Oke, saya mau kembali ke ini fadilah tentang bulan Ramadan. Ibu bersyukur nggak Bu dengan masuknya bulan Ramadan? Caranya bersyukur gimana Bu? Dengan kita gembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, Masya Allah ya Bu, kita dianggap orang-orang yang bahasanya dengan bergembira saja menyambut Ramadan saja kita sudah mendapatkan pahala. Betul Bu? Nah, ini kalau hadis sahih di bulan Ramadan tentang Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Salah satu fadilahnya bulan Ramadan, kalau kita puasa karena iman, kita ngaku iman nggak Bu? Harus kita berjuang untuk menjalankan rukun iman kan, rukun Islam, rukun iman. Mengharap pahala boleh nggak Bu? Boleh, karena kita memang dijanjikan untuk pahala. Makanya ketika contohnya apa ya? Berpuasalah karena kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihatnya. Apabila terhalangi atas kalian maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Ya makanya ada proses, kalau di Kementerian Agama kita ada proses melihat hilal. Nah kalau kita yang ikut pemerintah pasti nunggu hilal. Terus fadilah yang lain, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Akan masuk di sana orang-orang yang berpuasa. Ya, ternyata kita sudah disiapkan pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti di hari kiamat dan tidak akan masuk selain mereka. Dikatakan di mana orang yang berpuasa, kemudian mereka masuk dan tidak masuk selain mereka. Jadi selain orang-orang yang berpuasa itu nggak bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Salah satu yang luar biasa, kalau pahala-pahala setiap amalan Allah berfirman, setiap amalan Bani Adam itu miliknya kecuali puasa, maka itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kira-kira maksudnya apa Bu? Semua amalan-amalan itu ada balasannya sendiri. Bahkan ada misalkan pahala sholat jemaah itu 27 derajat. Tapi kecuali puasa, itu yang tahu hanya Allah. Jadi balasannya subhanallah, kita nggak pernah bisa mengukur. Dan tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya dari malam hari. Makanya kita diajarkan supaya tidak kelewat, takutnya apa?
kita bablas kesiangan ora sahur gitu ya. Makanya di awal Ramadan kita disuruh meniatkan yang 1 bulan, betul Bu? Para ulama, terutama ulama NU gitu ya, kita diajarkan dengan niat nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri ramadhana hadis sanati fardal ilahi. Nah, sebelum salat taraweh, terutama yang setiap hari gitu ya. Dan puasa itu adalah perisai, ini hadis. Perisai itu maksudnya apa ya? Ya karena kan bahkan Gusti Allah itu mengutus para malaikat, kamu turun ke bumi, tolong para setan itu dibelenggu, jangan sampai menggoda iman para orang-orang yang berpuasa. Makan dan minumlah sampai Ibnu Umi Maktum azan, karena dia tidak azan kecuali setelah terbit fajar. Jadi artinya sampai belum bunyi adzan itu kita masih bisa sahur gitu kan. Karena ada hadis yang lain, kita diutamakan mengakhirkan waktu sahur. Nah, jarak antara adzan dan sahur ini. Kami sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau bangkit untuk sholat. Aku berkata, berapa jarak antara azan dan sahur? Maksudnya mungkin iqomah gitu ya. Sekedar bacaan 50 ayat. Ibu, 50 ayat bisa nggak Bu 10 menit? Nggak bisa ya. Bersahurlah kalian karena pada sahur itu barokah. Jadi kita memang diwajibkan untuk sahur. Kalau puasa sunnah nggak sahur nggak masalah. Begitu kita ternyata belum makan minum di pagi hari sampai jam 10 kok nggak lapar, ya udahlah saya niat puasa sunnah, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan itu keberkahan sahur itu wajib kita ambil. Nah, ini salah satu kebahagiaan bagi kita yang belum sempat haji. Itu ya, ini kebetulan ibu mertua saya berangkat umroh, cuman kebagian bulan Ramadannya 3 hari, tanggal 1, 2, 3 terus pulang. Tapi ada hadis ini, umroh di bulan Ramadan menyamai haji atau haji bersamaku, kata Rasulullah. Jadi kalau ingin merasakan pahala berhaji dengan Kanjeng Nabi, yaitu apa? Ambil umroh di bulan Ramadan. Ya. Banyak hal-hal yang luar biasa yang Allah janjikan bagi kita dengan adanya bulan Ramadan. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ya, malam 1000 bulan kita ketemu malam Lailatul Qadar, pahalanya kita dianggap beribadah selama 1000 bulan ya Bu. Dan Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap malam dan mengajari beliau Al-Qur'an. Dan ternyata sebetulnya di bulan Ramadan itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menerima suhufnya, kitab suci, pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Nabi Daud menerima Zabur pada tanggal 18 atau 12 Ramadan. Nabi Musa menerima Taurat pada hari ke-6. Nabi Isa menerima Injil pada hari ke-12 atau 13. Ternyata ini ada keterkaitan ya, termasuk Al-Quran pun diturunkan pada tanggal berapa Bu? Nuzulul Quran 17 Ramadan. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau misik. Jadi Masya Allah, kita yang berpuasa itu ketika nanti di sana, aroma mulut kita itu bau misik. Kalau sekarang ibu belum mandi, terus nggak sikat gigi, ngababi wong ya tetap mampu Bu. Waduh, habis sahur ketiduran, waduh.
Tapi perjuangan yang paling indah adalah apa, Bu? Ketika punya anak kecil yang baru PAUD gitu ya, atau baru belajar puasa. Anak saya yang kelas 2 SD, waktu PAUD dia belajar puasa setengah hari. Kelas 1 alhamdulillah belajar puasa 1 hari lulus, kelas 1 kemarin. Nah, ini adiknya yang laki alhamdulillah baru ini hari ketiga ya, Bu ya. Alhamdulillah 2 hari puasa setengah hari. Tapi lucu, mainan gitu ya. Ketika berhenti mainan, HP-nya misalnya saya minta, tahu-tahu mau kue. Lupa kalau lagi puasa. Padahal ketika sahur kita bangunin. Saya sampai takut anak ini bisa dibangunin sahur enggak. Ternyata ketika anak saya perjuangkan untuk ikut sholat tarawih berjamaah, dia capek ngantuk, masih lama enggak? Kok banyak sekali toh sholatnya gitu kan, namanya anak kecil. Tapi alhamdulillah ketika saya paksa, ya tidurnya cepet, jam 9, 10 harus tidur. Alhamdulillah jam 4 pagi, Dek, Kak bangun Bu, alhamdulillah enggak susah. Terus langsung minum air putih, nomor 1 nyusu, minum susu, terus sahur, alhamdulillah. Adalah Nabi SAW paling dermawannya manusia, dan beliau paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah ketika kita bisa bersedekah, berinfak di bulan Ramadan itu pahalanya Masya Allah luar biasa ya, Bu. Makanya kita perlu istiqomah. Meskipun Ibu, apalagi Ibu datang ke sini ya, begitu sampai depan Ibu masukin cancel, meskipun berapapun, tapi itu Masya Allah istiqomah selama bulan Ramadan, masukin 1.000, 5.000 terserah, itu Masya Allah fadilahnya keren banget. Ketika Nabi SAW masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarung dan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Ibu ngerti maksudnya mengencangkan sarung nggak, Bu? Ini kan ada hadisnya bunyinya mengencangkan sarung. Ya kalau yang sudah sepuh pasti tahu ya. Aku melihat Nabi SAW di suatu lembah yang dimana beliau mengguyurkan air ke kepala beliau dalam keadaan beliau puasa karena dahaga atau panas. Ya, ternyata boleh ya, Bu. Tapi kan karena kepanasan banget di Mekah atau Madinah, beliau mengguyurkan air, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau terus kita aduh haus, mandi-mandian kungkum, nah itu kebablasan. Datang kepada kalian bulan yang penuh berkah Allah wajibkan bagi kalian berpuasa di bulan tersebut. Rasulullah SAW ketika terbit fajar beliau dalam keadaan junub dari istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi mandinya pas sudah subuh ya, Bu? Boleh nggak? Membatalkan puasa nggak? Enggak. Ayo. Jadi ternyata ada yang bukanya buka dan sahurnya beda ya, Bu ya. Karena fadilah pahala yang paling keren adalah ketika suami minta buka atau sahurnya bukan makanan gitu. Sahur, Pak sahur dulu Pak, ayo gitu kan. Ayo cih. Aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang wudu. Beliau berkata, sempurnakan wudu dan sela-selalah di antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah kalian masukkan air ke hidung, kecuali puasa. Kita nggak boleh istinsyak yang disedot sampai dalam tuh, Bu, yang nyegerat itu. Ini kecuali. Apabila kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Apabila dia tidak mendapatkan, maka berbukalah dengan air karena itu bersih. Nah ini sunahnya kita disuruh berbuka dengan sirup. Ya itu mungkin pepatahnya berbukalah dengan yang manis-manis gitu ya. Untung sayanya nggak manis ya, Bu, nanti dilihatin tak. Kenapa kok kurma, Bu? Saya mau nanya. Halo, hadisnya sampai nyebutin berbukalah dengan kurma.
Karena fadilahnya. Kurma fadilahnya kan banyak ya Bu. Salah satunya kalau secara alamiah itu dia mengandung serat. Kemudian dia mengandung gula yang tinggi. Jadi kita cukup berbuka dengan 1 butir aja Bu. Kalau saya masih lapar ya 3, masih lapar ya 5, masih lapar 7. Ya kalau sekilo gula darahnya naik Bu. Nah, kurma itu ya ini ilmu herbal. Kenapa kok kita ada orang yang nggak suka kurma Bu? Kurma hanya ada di rumahnya ketika bulan puasa. Padahal ada hadis kalau kita nyimpen kurma saja di rumah, apalagi kurma asba, larang ya Bu ya. Tapi itu bisa menghilangkan sihir. Apalagi kita makan berapa Bu? 7 butir kurma, itu bisa menolak sihir. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu setiap malam ketika bulan puasa. Ternyata banyak orang-orang yang dibebaskan dari neraka ketika bulan puasa. Nah, kebahagiaan kita ketika berpuasa apa sih Bu? Halo? Hah? Ketika berbuka ya, itu kita diberi kebahagiaan yang luar biasa. Jadi anak saya pun, aduh nanti buka minum campole ya Bi gitu ya. Tapi raut mukanya itu saya lihat di bocah cilik we menunggu buka we bahagia, bayangin minum es campola gitu Bu. Aduh isu-isu ngomongin minumannya Bu ya, maaf. Tapi maksud saya bocah cilik yang umur 5-7 tahun saja begitu bahagia menanti datangnya waktu buka puasa. Apalagi emak-emak, bapak-bapak yang habis pegel, habis kerja, habis beraktivitas, habis teklok gitu ya Bu ya. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, nggak dikurangi sedikit pun. Tapi ada sahabat yang protes. Kanjeng Nabi, kan nggak semua orang bisa ngasih makan ke orang yang berpuasa. Kanjeng Nabi bilang, ngasih sebutir kurma saja sudah dianggap. Ngasih sesisip susu, punya segelas susu, ngasih beberapa teman, weh sak sisipan, sak seruputan bahasanya gitu, itu udah dianggap. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma loh. Ternyata sahur juga disuruh kurma. Aduh Bu, aduh Pak Danu, nek tuku kurma sing larang gitu. Sak kilo sebulan ya kurang Bu ya. Ya tapi barakallahnya apa? Ketika kita ya Allah saya butuh kurma, ya tetap ada yang ngirim kurma ke rumah meskipun saya nggak beli gitu loh Bu. Karena tidak semuanya harus dibeli dengan uang, betul nggak Bu? Tapi satu, aja tomak, aja ngarep maksudnya. Ya. Nah kalau nggak tomak, insya Allah, ya Allah saya butuh kurma untuk buka dan sahur puasa. Minta aja sama Allah. Nah ini tahu-tahu yang ngasih suami, terus. Nah, apabila Rasulullah SAW berbuka, beliau berkata, telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insya Allah. Nah, ternyata doa buka puasa ya terserah nih, ada yang dahabat, ada yang Allahumma laka sumtu. Tapi intinya itu doa sebelum berbuka puasa pas mau gitu loh. Di situ intinya kita kayak wong nagih Bu. Aku wis puasa Gusti, ya. Tolong jangan lupa pahalanya, kan seolah begitu dengan doa itu. Jibril mendatangi aku, Rasulullah SAW, dia berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian meninggal, tidak diampuni baginya, kemudian dia masuk neraka dan dijauhkan oleh Allah, maka amin, katakan amin. Kemudian aku berkata amin. Waduh, serem teman sih. Bentar nih, hadisnya apa sih?
Dari ini saya agak nggak jelas hadisnya. Maksudnya kalau orang yang bahasanya gini, orang yang meninggal di bulan puasa tapi bisa di kalimat terakhirnya adalah kalimat tauhid. Saya bilangnya kalimat tauhid karena kalau secara syar'i tidak semua orang meninggal bisa mengatakan la ilaha illallah. Kanjeng Nabi sendiri ketika masa akhirnya beliau nggak bilang la ilaha illallah. Maksudnya pengertian bisa ketika nasab bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya adalah apa? Kita bisa menyebut asma Allah meskipun cuman Allah. Ya. Jadi itu udah tergolong meninggalnya husnul khotimah, apalagi di bulan puasa. Apalagi hari Jumat meninggalnya terus di bulan puasa, masya Allah. Makanya ketika paling dirindukan orang-orang jamaah umroh atau haji itu meninggal di sana pas bulan puasa, Bu. Itu keren banget ya. Sing sedih memang keluarganya karena nggak bisa dibawa pulang. Sedih, Bu, kalau saya janji sama Ustadz Sulaiman hanya 30 menit. Soalnya jam 6.20 mau ke taman ya, Bu. Insya Allah. Saya cuman keingetan ini. Di bulan Ramadan kita itu bersyukur, Bu, bisa memasuki bulan Ramadan atau berpuasa di Ramadan. Karena apa? Ikan-ikan di laut, pernah dengar nggak, Bu? Ikan-ikan di laut beristighfar untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Ikan di laut itu banyaknya seberapa sih, Bu? Nggak terhitung. Tapi kita diberi kesempatan sebagai umat akhir zaman ketika kita berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Allah perintahkan para ikan, para makhluk yang di laut itu beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa. Keren nggak, Bu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya yang Maha Rahman akan mencintai mereka di dunia. Surat Maryam ayat 96. Maksudnya ya tadi, salah satu kecintaannya adalah Allah. Puasa diberikan pahala yang luar biasa karena Allah tidak membocorkan pahalanya berapa, misalkan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, enggak. Tapi saya lihat kalimat ini saja, ikan di lautan itu beristighfar bagi orang-orang yang berpuasa. Apalagi mungkin puasa kita enggak diterima, sholat kita enggak diterima, tapi kita punya senjata lain yang paling keren adalah yang Allah perintahkan. Allah saja sendiri bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Dan janjinya Allah apa, Bu? Ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, Allah dan para malaikatnya bersolawat 10 kali lipat. Kebayang itu dilakukan di bulan Ramadan. Jadi banyak sekali makanya pahala yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Karena apa ya tadi? Apalagi dapat Lailatul Qadar ya, satu malam tapi sama dengan pahalanya dengan malam 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah kita selama 1000 bulan itu berarti hampir 80 tahun ya, Bu. Yang udah 80 tahun pasti ngerasain susahnya beribadah selama 80 tahun. Tapi dengan adanya bulan Ramadan kita diberi kemudahan untuk mengumpulkan pahala yang luar biasa tersebut. Baik, mungkin itu aja dari saya. Ini hanya sebagai tarhib di bulan Ramadan, motivasi supaya kita penuh semangat menjalankan ya, penuh kebahagiaan ya, meskipun mungkin kita bukanya ya Allah, Bu, kalau wong Cirebon, wong kampung bukanya gue apa bingung, wis tuku gorengan wae 1000 saya buka wis rampung, Bu ya. Kalau nggak kuat beli kurma, saya jujur aja paling nikmat makan gorengan. Meskipun dibilang nggak sehat, bacain Fatihah, bacain doa buka puasa itu meskipun cuman yang bikin kolesterol sama Allah dirubah, kita manfaatin
kekuatan doa membaca surat membaca doa mau minum air zam-zam. Kan ada doanya. Fadilahnya apa? Kalau yang haus akan dihilangkan dahaganya. Kalau lapar akan dikenyangkan. Kalau sakit akan disembuhkan. Ya Bu. Sekarang saya nanya, kalau kita nggak punya air zam-zam, cuman air putih biasa dibacain, bisa nggak? Subhanallah. Makanya kita harus punya iman, banyak keajaiban. Kita minta, terlalu satunya minta diberi kesembuhan, diberi kekuatan supaya di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan maksimal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya binamai kafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma tahhir qulubana min hubbi dunya wa amla idna birizqil halal. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari cinta dunia, namun penuhlah sakuku dengan rezeki yang halal. Ya Allah, jangan biarkan ada satu keraguan yang tidak Kau hilangkan, jangan ada sejul dosa yang tidak Kau hapuskan, jangan biarkan ada kebutuhan dunia akhirat kami yang tidak Kau cukupkan, jangan biarkan ada sepeser hutang pun yang tidak Kau lunaskan. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi, Engkaulah sebaik-baik pengampun. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal wajhal muttaqi imama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.